Raden? Saya Haryadi di sini. Panggilannya Hari. Kami berasal dari Universitas Mercu Buana, ingin melengkapi nilai kami untuk mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya kami akan nanya-nanya sedikit, gak apa-apa? Bapak, Oke, baik. Pertama, boleh saya tahu jumlah karyawan atau pegawai yang ada di Security Zuti ini berapa? ada 4 orang. Lalu dengan jumlah pegawai yang ada, hal apa yang Bapak lakukan untuk menjaga silaturahmi antar karyawan? Kalau yang saya lakukan sih, saya ngomongin pada saat dari interview sampai sekarang saya selalu ngomongin bahwa buatlah tempat ini, tempat kerja mereka senyaman mungkin, karena mereka ngabisin bisa dibilang 24 jam di sini. Jadi kalau mereka nggak nyaman, sedari awal saya katakan bahwa kalau nggak nyaman nggak apa-apa, keluar aja, saya cari yang baru. Tapi pada saat saya di sini, ternyata dia nggak nyaman, akhirnya nanti buat masalah. Jadi saya tidak mengantar dari awal. Jadi kalau memang dia dari awal nggak seret, jadi biasanya nggak lama keluar. Jadi akhirnya nanti akan cari yang baru sampai nanti sama. Terus komitmen apa yang Bapak terapkan hingga mencapai tujuan yang benar? Gimana gitu? Komitmen apa yang Bapak terapkan hingga mampu Pegawai maksudnya. Jadi kalau komitmen saya secara pegawai, jadi yang pada saat saya janjikan misalnya mereka bisa dapat apa selama kerja di sini itu sesuai sama bonus-bonus yang saya kasih mereka, itu sesuai, saya tahu mereka dapat bonus per cup, dan mereka tinggal bisa hitung sendiri dalam 1 bulan bisa berjuang berapa, mereka bisa hitung mereka punya pendapatan. Jadi lebih ke apa yang saya lakukan itu saya mereka pegang. Lalu komitmen pegawai di sini sudah terrealisasi dengan baik, khususnya pada di lokasi ini. Komitmen pegawai sejauh ini ya karena memang didukung sama SOP yang saya taruh juga. Jadi SOP mereka tinggal jalankan SOP, dan kalau ada yang salah ya mereka akan kena hukuman lah istilahnya. Jadi akan jalan sendiri gitu komitmen mereka. Maaf, kembali ke sebelumnya nih. Sebenarnya tuh motivasi Bapak mendirikan usaha ini kalau boleh tahu? Motivasinya karena dari dulu saya juga suka minuman, saya suka riset, saya suka minuman. Basicnya jadi dari hobi, akhirnya kita coba buat awal. Awalnya dulu nih baru 5 rasa, akhirnya teman-teman sampai sebagai pemimpin pastinya Bapak punya pengaruh dong terhadap karyawan yang ada di sini. Dengan adanya pengaruh tersebut, apakah kira-kira Bapak mampu memotivasi para karyawan yang ada untuk menciptakan kinerja yang baik? Kalau untuk memotivasi balik lagi ya kalau kita lebih ke bonus yang mereka akan dapat, terus saya lebih ke bonus sih, lebih ke bonus, dan saya jelaskan bahwa untuk kerja di tempat saya mereka dapat free mes di sini, ada wifi, free listrik juga, free air juga. Jadi mereka pada saat mereka kerja, selesai kerja tuh berasa dari rumah. Itu yang mereka lakukan. Saya katakan tadi bahwa kerja di sini anggaplah seperti rumah, dan tinggalnya setelah kerja udah seperti rumah. Kalau memang mereka kerjanya yang baik ya akan banyak orang, ada banyak karyawan lain atau karyawan lain yang mau mengambil posisinya. Oke, berarti motivasi yang Bapak terapkan di sini tuh kayak pemberian bonus atau sama kenyamanan di sini? Ya, mereka kan ini saya sengaja cari yang umurnya nggak terlalu jauh, jadi mereka kayak merasa kayak anak-anak nongkrong, kita ngobrol bareng. Boleh dipertegas, jadi bagaimana cara Bapak menerapkan pimpinan di sini? Pimpinan maksudnya. Peranan Bapak sebagai pemimpin di perusahaan ini? Pengalaman saya lebih ke memastikan SOP yang dijalankan. Terus kalau seandainya ada masalah atau mereka lapor ke saya, nggak sampai udah dulu baru ngomong gitu. Jadi kalau memang ada yang salah satu juga apa ya, maksudnya
mereka kurang suka, mereka bisa lapor ke saya langsung. Saya bisa punya akun ini buat WA saya, kapanpun mereka WA saya akan bisa kasih. Mungkin dalam usaha itu pasti ada kendala. Kendala apa saja yang terjadi dalam proses pengembangan organisasi? Kendalanya lebih ke SOP atau maksudnya dalam hal produk atau karyawan atau semuanya. Apa saja tapi terutama tentang karyawan. Kalau kendala tentang karyawan ya pasti namanya hubungan manusia mah ada aja intinya ya. Iya. Ada aja salah satu sama lain yang suka, itu ya terjadi. Sampai kalau memang terjadi, pengalaman saya sih sulit untuk bisa didamaikan lagi sih. Jadi paling salah satu dari mereka kerja. Makanya pada saat salah satu dari mereka keluar, saya cari penggantinya. Dan selama pada saat proses mencari penggantinya, ya si karyawan yang bekerja ini tetap saya kasih gaji, tetap saya kasih panggilan, jadi mereka nggak sia-sia. Mereka ini pada yang lebih gitu. Berarti apakah di sini pernah terjadi konflik? Kalau pernah, bentuk konfliknya seperti apa? Seperti tadi berarti. Ya konfliknya lebih ke apa ya? Misalnya kayak yang satu mungkin demen ngobrol sama saya, yang satunya ini kayak bukan yang sesimpel itu kadang maksudnya kayak juga ya. Ngobrol masa saya nggak boleh semuanya sama kan? Saya kayak bisa. Jadi lebih ke kadang-kadang yang kayak gitu sih yang konyol-konyol. Cuman ternyata pas saya ngomongin itu ada beberapa orang yang nggak bisa, masih tetap ngecap si orang tadi itu muka doang. Kayak kecemburuan sosial gitu. Ya di situ itu sama pilihan kerja. Lalu bagaimana bentuk penyelesaian dari masalah tersebut? Apakah ada indikasi paksaan atau berdamai? Saya pertama akan tanya, ini bisa berdamai nggak? Kalau dari mereka sama-sama, jadi jawabannya sih per awal-awal bisa, jawabnya iya bisa. Gitu. Tapi kenyataannya kan pada saat proses di lapangan dan ada karyawan lain kan bisa menilai juga gitu. Jadi saya tanya, biasanya gimana hubungan mereka? Biasanya sih kalau dari situ gak lama salah satu melanjutkan bisa biasanya. Lalu ketika terjadi konflik dalam usaha, siapa yang paling berperan? Yang paling berperan biasanya kapten saya yang minta ke kapten saya, karena kan saya kalau ada saya kan mereka pasti nggak berkonflik. Tapi kalau misalnya ada kapten saya yang notabene di sini adalah karyawan juga, jadi dia bisa lebih matang dan bisa lapor ke saya, kayaknya memang ini panjang jadi kalau jangka panjang jadi saya katanya siapa yang kira-kira dari sini berjanji. Apakah ada politik yang terjadi dalam security group ini? Saya sih tugas saya memastikan jangan sampai ada gitu. Tapi kalau udah ada nggak ada pernah terjadi. Jadi ada yang pernah mereka kadang bisa barengan, kadang bisa sendiri juga. Tapi banyaknya bisa barengan. Jadi mereka kerjasama untuk gimana ngejual topping di belakang saya yang harusnya dimasukkan ke dalam sistem kasir, dia nggak masukin ke kasir. Jadi dia masuk ke politiknya lebih ke sana sih. Atau politik yang pada saat tadi ada dua orang yang berantem, kalau ini terpengaruh, mereka berpolitiknya kayak ikut kubu-kubuan. Lalu kebijakan apa yang Bapak keluarkan terhadap perusahaan saat terjadi konflik tersebut? Saat terjadi konflik tersebut ya balik lagi tadi saya tanya, saya ajak ngobrol keduanya apa permasalahannya, kenapa mereka saling tidak suka. Terus kurang lebih saya analisa ini bisa didamaikan atau enggak. Kalau nggak bisa ya pasti saya tinggal nilai salah satu dari mereka yang kerjanya lebih bagus yang mana, yang lebih jelek ya saya tinggal. Berarti security group ini sudah berjalan berapa lama? Dari kita pertama kali berdiri 2018 kan. 2018. Udah 4 tahun 3 bulan. Terus sudah lumayan lama ya? Ya. Jadi selama 4 tahun 4 tersebut bulan kan? Ya, 4 tahun 4 bulan.
tahun 4 bulan tersebut sudah pasti udah ada dong budaya organisasi dalam perusahaan ini. Apakah yang menjadi budaya dalam bekerja di perusahaan ini? Budaya di sini saya buat tempat ini menjadi rumah pertama untuk teman-teman dibuatlah tempat kerja ini dari rumah pertama mereka buat senyaman mungkin itu budaya yang saya terapkan. Jadi kalau mereka selesai dari sini mereka udah buat laporan selesai, saya nggak pernah hubungi di bagi mereka. Jadi misalnya setelah closing di sini jam 9:30 mereka setengah 11 selesai laporan terus mau jalan-jalan gitu, misalnya mau nongkrong kayak sampai jam 3, saya nggak melarang, yang penting mereka pada saat besok kerja itu mereka bisa kerja dengan baik. Itu salah satu budaya organisasi yang mereka suka. Berarti budaya organisasi ini dapat berpengaruh terhadap organisasi. Budaya organisasi ini dapat berpengaruh terhadap organisasi. Terhadap semangat mereka gitu, ya gitu sih ya. Jadi di sini budayanya serius tapi santai kayak gitu kan. Jadi saya nggak pernah bentak-bentak. Jadi kalau memang nggak benar ya saya langsung. Umpamanya poin misalnya atau denda, jadi saya nggak banyak ngomong, nggak banyak mereka mau saya jadi saya lebih ini kamu salah ini tahu kan ya konsekuensinya apa tahu. Lebih ke budaya yang seperti itu dan mereka sejauh ini bisa terima dan mereka suka. Ya kalau mereka suka ya biasanya mereka akan lebih lama. Terakhir, menurut Bapak, apakah kinerja di Kuriki Zuti ini sudah terrealisasi dengan baik? Kinerjanya? Kinerja karyawannya. Iya, apakah sudah terrealisasi dengan baik? Nah, kalau sudah terrealisasi dengan baik atau enggak, ya saya bilang sudah bisa bilang 90% mengikuti SOP dan kinerjanya sudah baik karena kita pantau dari laporan yang mereka kerjakan, kita bisa cek dari CCTV juga. Ya, kurang lebih kalau mereka menyimpang pun tidak terlalu jauh pasti kita tahu. Oke, baik. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Heri untuk berkenan waktunya untuk kami bertanya wawancara mengenai usaha ini. Semoga usahanya berjalan dengan lancar, bertahan selama-lamanya. Jangan lupa datang ke sini ya, Puri.